Pada hari ini kelompok kami, saya Herwin dan teman saya Gabriel dan Renaldo akan menjelaskan mengenai topologi star dan mikroarsitektur prosesor Sandy Bridge. Nah, di sini sebelumnya saya mau menjelaskan dulu tentang interconnection-nya. Network ini maksudnya tujuannya adalah interconnection itu maksudnya suatu koneksi paralel yang digunakan untuk menggunakan prosesor agar bagaimana mereka bisa saling berhubungan. Tujuannya yaitu untuk mempercepat proses kinerja komputer. Jadi interconnection ada banyak, ada hyperjump, reducing, binary, dan star. Pada hari ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai star. Grafik star awalnya ada 3 macam. Yang pertama itu ada grafik star. Pertama proses start pertama yang digunakan. Ini benar proses yang pertama. Tapi sekarang udah nggak digunakan karena biayanya mahal tapi performanya tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Lalu yang kedua adalah star cube atau star kubus. Ini pengembangan dari star pertama. Ini bisa dibilang proses bisa lebih murah. Tapi masih memiliki kekurangan yaitu wajib menggunakan 24 lot atau prosesor dan 24 fitur atau degree atau yang bisa dibilang garis-garis yang berhubungan dengan prosesor. Lalu di sini yang akan kita jelaskan di sini adalah hierarki star network, yaitu pengembangan rapi di topologi star yang digunakan. Di interconnection paralel ini keuntungannya setiap node memiliki banyak degree. Jadi seperti ini, misalnya setiap satu prosesor dia pasti memiliki berhubungan dengan 3 prosesor. Biasanya pertama kali dia akan berhubungan dengan prosesor di dekatnya dan berhubungan dengan prosesor yang berada di luar wilayah dia. Misalnya ini ada P1234 dengan P2134 berhubungan lagi dengan P234, P3214, lalu dia berhubungan dengan prosesor lain yang di luarnya dengan P4231. Dengan seperti ini bisa dibilang komputer itu bisa bekerja lebih cepat lagi karena prosesornya masing-masing prosesor berhubungan dengan, bisa dibilang satu prosesor berhubungan dengan 2 prosesor. Tapi masih memiliki kerugian kalau menggunakan star karena setiap source ini harus memiliki banyak prosesor. Jadi kayak misalnya setiap satu prosesor harus berhubungan dengan 3 prosesor, 1, 2, 3 dan seterusnya, semuanya harus saling berhubungan. Jadi dan juga di sini ini gambar topologi star sampai di sini. Kekurangan dari topologi star ini adalah setiap prosesor itu harus memiliki performa yang sama, nggak bisa berbeda-beda. Misalnya yang satu performanya lebih rendah terus digabungin yang lebih tinggi, itu nggak bisa. Jadi misalnya kalau rendah semua, kalau misalnya memang kecepatan tidak tinggi harus semuanya sama, jadi tidak bisa dikombinasikan. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai arsitektur Sandy Bridge. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai arsitektur yang kami pilih, yaitu arsitektur Sandy Bridge. Pertama saya jelaskan dulu mengapa kami pilih Sandy Bridge. Yang pertama, Sandy Bridge itu merupakan arsitektur penggabungan dari arsitektur P4 dan P6 milik Intel, dan juga pengembangan dari prosesor Nehalem dari Intel juga. Diproduksinya sebenarnya dimulai dikembangkan pada tahun 2005, namun dirilis pada tahun 2011, memiliki kecepatan prototik 32 nanometer dan memiliki memori L3 case yang bisa menampung 8 prosesor hingga 16 logical prosesor. Berikut ini adalah fitur-fitur yang baru yang dimiliki oleh Sandy Bridge. Pertama, dia memiliki scheduler yang merupakan penjadwal dari task tugas-tugas. Keunggulan dari scheduler ini yang pertama kali digunakan oleh Sandy Bridge ini, jadi setiap tugas itu dapat diparalelkan sehingga dapat menghemat waktu. Kemudian ada juga memiliki ALU arithmetic logical limit untuk menyelesaikan perhitungan bilangan logika 0 dan 1 yang sudah dipecah ke 6 port, ini dari 0 sampai 5 port. Next. Kemudian memiliki juga advanced vector extension, ini juga merupakan fitur baru dari Sandy Bridge yang digunakan untuk mengurangi beban memori kontrol sehingga setelah diproses langsung diberikan ke memori kontrol. Dan di sini ada 1,5 KB IO case, ini sebenarnya sampai sama persis dengan case memori L1 namun dengan versi kecilnya. Ini sebagai tambahan untuk membantu L1 sebenarnya dalam mengatur case, digunakan juga untuk mengurangi latency di zoom ke ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan step box ini. Yang pertama di sini 32 KB case memori jenis L1 yang merupakan tampungan dari meneruskan ke decode sebelum ke decoders dan masuk
masuk ke instruction queue yang merupakan antrian dari instruksi-instruksi yang kemudian meneruskannya ke banyak decoder sini ke decoder lainnya. Dari decoder sini isi dari instruksi-instruksi juga masuk ke case agar mempercepat proses data menuju ke allocate, rename, dan zeroing idioms. Zeroing idioms ini berfungsi untuk melakukan operasi XOR dengan dirinya sendiri sehingga menghasilkan nilai benar. Ada juga di sini branch spread atau branch prediction yang memprediksi menerka kemana suatu instruksi data akan berjalan, dan juga ada load buffers, store buffers, dan reorder buffers. Ini menampung masing-masing muatan instruksi data dan juga memuat dan kembali reorder buffers itu sendiri. Dari zero idioms ini, setelah proses zero idioms akan dilanjutkan ke bagian scheduler yang akan dijelaskan oleh Oke, sekarang selanjutnya akan dijelaskan mengenai out of order cluster yang dimiliki oleh status yang di sini. Pertama, dimulai dari schedulers. Schedulers itu sendiri adalah unit yang membuat executor sendiri dapat membagi tugas-tugas mereka ke dalam berbagai part. Executor schedulers ini memiliki 6 part. 3 digunakan untuk execution cluster dan 3 lagi digunakan untuk numerical cluster. Numerical cluster ini memiliki 2 port yang pada sebelumnya antara port 2 itu hanya terisi dengan load dan port 3 hanya terisi dengan store disk. Namun pada execution di sini port 2 dan port 3 memiliki load unit dan store disknya sendiri, sehingga membuat memory control dapat melakukan 48 byte cycle 48 byte pada setiap cycle-nya. Itu yang membedakan dengan executor sebelumnya. Terus setelah itu memory control sendiri adalah sebuah unit yang membuat mengatur memori atau pergerakan memori pada arsitektur sendiri tersebut. Sebetulnya dari memory control ada juga L1 data charge yang besarnya 32 KB. L1 data charge ini berguna untuk menyimpan data yang paling sering dipanggil atau digunakan oleh prosesor tersebut. Lalu selanjutnya adalah field buffer. Field buffer itu menyimpan sementara data-data yang akan dipindahkan dari L1 ke L2 ataupun L2 ke L1. L2 data charge atau merupakan MLC atau multi level charge, di mana L2 merupakan data yang telah tidak digunakan lagi pada L1, namun frekuensi shiftnya masih sering, hingga data itu tetap disimpan pada L2 data charge. Lalu setelah kita membahas tadi tentang numerical cluster, kita akan pindah ke execution cluster, di mana yang digunakan adalah port 0, port 1, dan port 5. Setiap port itu memiliki tugas yang berbeda-beda, dan setiap port langsung terhubung dengan alurnya masing-masing. Alur sendiri adalah arithmetic and logic unit, di mana dia melakukan perhitungan aritmatika atau logika unit. Di alur sendiri ada VMU, di mana unit ini merupakan unit yang memproses vector, integer, multiply. Lalu VI shares yang merupakan unit untuk memproses vector, integer, samples, dan diff. Lalu selanjutnya yang baru adalah AXP FP multiply atau yang disebut sebagai extended vector floating points untuk multiply. Ini digunakan ketika perhitungan floating point multiply terlalu besar, sehingga dia bisa mengambil data dari tempat lain atau space tempat lain yang membuat multiply perhitungan tersebut dapat dilakukan dengan lebih cepat. Lalu selain ada FP untuk multiply, juga ada FP blends. Itu yang digunakan pada port 0. Lalu port 1 ada VA untuk add, lalu juga ada VA untuk shuffle. Lalu untuk fitur barunya ialah AXP FPN sendiri. Untuk port 5, selain ada ALU, dia memiliki JMP atau jam yang membuat pemanggilan code bisa tidak terurut atau bisa mengambil code meskipun tanpa urutan yang 4, seperti goto bila dilakukan pada C++ misalnya. Dari port 5 sendiri memiliki 3 buah AVX, yaitu shuffle, boolean, dan let. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.